Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalian kabar baik. Ya. Pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita lebih dahulu untuk berdoa ya, yang akan dipimpin oleh Mas Munir. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimin ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pada hari ini untuk mengawali pembelajaran, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, sebelumnya akan kita berabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Mbak Erina Salsabila, Hadir Pak Putih. Mbak Mas Muhammad Abdul Munir, Hadir Pak Guru. Mbak Nabila. Tidak hadir. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Terus Mbak Mualasifah, Hadir Pak Guru. satunya Mbak Anggun. Hadir Pak Guru. Ya, jadi ada satu anak yang tidak bisa hadir ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya. Bisa bergabung lagi dengan kita untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya Pak Guru ingin mengajak kalian bernyanyi bersama untuk menyanyikan lagu wajib nasional supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Silakan berdiri. Ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Oke, ya terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semoga menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, itu bangsa Indonesia. Silakan duduk. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui tanya jawab, kalian dapat menganalisa potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN secara benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mengkategorikan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN secara tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menyajikan hasil analisis potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN melalui tabel dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, kalian dapat melakukan presentasi hasil analisis potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN dengan penuh rasa percaya
diri. Melalui diskusi kelompok, kalian dapat menemukan ide pokok berdasarkan laporan hasil pengamatan yang didengar dan yang dibaca dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis ide pokok bacaan berdasarkan pengamatan yang didengar dan dibaca secara tepat. Yang selanjutnya, melalui diskusi kelompok, kalian dapat menampilkan kesimpulan secara lisan dan tulis dalam bentuk teks laporan hasil pengamatan tentang potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Dengan benar, setelah diskusi kelompok, kalian dapat melakukan presentasi hasil pengamatan berdasarkan teks bacaan yang didengar dan dibaca melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sedangkan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang negara-negara anggota ASEAN. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kemarin? Kita mempelajari tentang letak geografis pada negara ASEAN. Ini kita pelajari pada minggu yang lalu. Pak Guru ingin bertanya dengan kalian sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Letak geografis pada negara-negara anggota ASEAN itu terletak di antara apa saja? Ya, di dua benua. Ya, dua benua. Benua apa saja? Benua Asia. Ya. Australia. Iya, benua Asia dan benua Australia. Benar sekali. Pintar Mbak Anggun. Terus ini terletak pada dua apa juga? Selain di dua benua, samudra. Samudra apa saja? Pasifik, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apa yang disampaikan oleh kalian tadi mengacungkan jari itu betul, bahwa letak geografis pada negara anggota ASEAN itu terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan untuk terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu yang kemarin kita pelajari. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang potensi ekonomi. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa negara yang menjadi anggota negara ASEAN? Acung, salah satu, kamu Mas? 10. 10. Sebutkan yang nomor 1. Malaysia. Mbak nomor 6. Laos. Mbak nomor 10. Indonesia. Mbak nomor 8. Brunei Darussalam. Iya, betul sekali. Ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Pak Guru juga ingin bertanya kepada kalian tentang negara maritim. Apa yang dimaksud dengan negara maritim? Mbak Anggun dulu yang langsung. Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas dibanding daratan. Ya, betul sekali Mbak Anggun dan teman-teman. Diperhatikan bahwa negara maritim itu adalah negara yang memiliki luas laut lebih luas dibanding dengan daratan. Kalau negara agraris, Mbak. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Ya, negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Makanya Indonesia disebut salah satu negara maritim dan agraris, karena kita
dikelilingi oleh laut yang luas, dan juga penduduk kita kebanyakan bekerja sebagai petani. Makanya kita disebut itu negara maritim dan negara agraris. Pak Guru juga ingin bertanya kepada kalian, apa sih tujuan dibuatnya ASEAN? Kamu Mas? Tujuan ASEAN memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Ada lagi yang lain, Mbak? Memajukan sosial dan kebudayaan. Ya, ada lagi? Ya. Serta menekan perdamaian. Iya, betul sekali. Tujuan dibuatnya negara anggota organisasi atau anggota-anggota negara ASEAN itu supaya untuk tadi yang disampaikan oleh kalian semua, bahwa untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Yang kedua juga untuk kemajuan sosial dan budaya. Selanjutnya untuk menekan perdamaian dan stabilitas. Tujuannya itu. Nah, di Indonesia, Pak Guru katakan Indonesia, ya, kelihatan? Kelihatan. Ya, negara Indonesia ini di bidang memajukan kerjasama di bidang ekonominya dengan cara melalui ekspor apa? Impor. Oke. Ekspor dan impor. Ekspor, impor. Ekspor itu apa Pak Guru? Ekspor itu adalah mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi ekspor itu mengirim barang dari Indonesia ke luar negeri. Jelas? Jelas. Kalau impor itu menerima barang, menerima itu atau membeli ya. Ini membeli juga bisa. Dari luar negeri ke kemana? Ke Indonesia. Ya. Apa saja sih Pak Guru yang diekspor dan yang diimpor? Untuk yang diekspor kita itu di bidang pertanian, itu macam-macam. Karet, tembakau, dan lain sebagainya. Tembakau, karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Untuk di bidang pertanian lagi, di bidang perindustrian juga banyak sekali. Nah, untuk impornya kita itu kemarin saya Pak Guru mendengar dan melihat di berita mengimpor kedelai. Karena kenapa Pak Guru? Kita kan juga punya tanah yang subur. Kok kita bisa mengimpor itu berarti membeli. Harusnya kan kita punya sendiri, kok kenapa kita beli? Di rumah di negara kita saja punya. Ya itu kalau sama kamu punya pertanyaan yang semacam itu sangatlah bagus. Ada yang punya pikiran seperti itu? Ada kan? Ya. Kenapa Pak Guru? Di negara kita sendiri saja kan kaya akan tanaman-tanaman yang ada, bermacam-macam tanaman, seperti tumbuh-tumbuhannya juga bermacam-macam. Kenapa kok sampai beli? Tujuannya untuk menstabilkan, barangkali menjaga, jaga-jaga barangkali kita tidak bisa mencukupi kebutuhan di pasaran yang ada. Jadi katakanlah petani menanam kedelai, hasilnya tidak sempurna, berarti kan kita akan kekurangan bahan kedelai karena petaninya menanam tidak sempurna, orang panen, gagal panen. Untuk menjaga hal itu, pemerintah membeli atau mengimpor dari luar Negeri. sampai sini paham? Paham. Jadi yang dimaksud mengimpor itu adalah memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia, membeli. Tujuannya itu.
untuk mencukupi, untuk sebagai jaga-jaga supaya kalau seumpama kita tidak ada sudah disediakan. Itu loh, sampai paham enggak? Sampai sini paham enggak? Ya. Kalau ekspor sudah ya, ekspor itu mengirim ya. Barang yang dikirim ke luar negeri itu barang banyak sekali, karet, tembakau, tebu, kayu jati, udang, cengkeh, bermacam-macam sekali. Itu yang ada di negara kita. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, oke. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan perintah kepada kalian supaya membuka buku kalian tentang bacaan pertumbuhan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Ada? Ada. Sudah bisa dilihat? Ada. Sudah. Silakan dibaca oleh Mas Munir. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Terus dilanjut, Pak Anggun. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Cukup, Mbak Muala Siva. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul dengan positif yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Ya, sudah? Sudah. Ya. Betul sekali apa yang telah disampaikan tadi. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian tentang anggota ASEAN atau negara anggota ASEAN. Menurut kalian, apakah ada kesamaan kegiatan ekonomi di negara kita dengan negara anggota ASEAN? Ada. Ada. Ya, betul. Terus, mengapa ada kesamaan kegiatan ekonomi di negara kita dengan negara anggota ASEAN lainnya? Ya. Karena ada persamaan karakteristik Ya, letak geografisnya. bagus sekali. Tepuk tangan. Luar biasa. Betul sekali bahwa mengapa ada kesamaan kegiatan ekonomi di negara kita dengan negara anggota ASEAN? Karena kesamaan karakteristik dan letak geografisnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Akan membagi kalian menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Karena kita cuma 5 anak, jadi kita cuma bisa membuat dua kelompok karena yang satu juga tidak berangkat. Silakan kalian membentuk kelompok seperti biasa. Sudah? Kalau sudah, Pak Guru akan membagikan gambar macam-macam negara anggota ASEAN. Kita nampaknya kalian juga bisa laporan. Selanjutnya, kalian akan menyaksikan atau menonton video pembelajaran tentang kondisi ekonomi negara anggota ASEAN. Silakan diperhatikan. Kondisi ekonomi negara-negara ASEAN. Kondisi ekonomi setiap negara
alam yang ada di dalam negaranya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya alam dari negara lain demi mencukupi kebutuhan suatu negara. Kondisi ini menciptakan rasa saling membutuhkan sehingga mendorong kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Kerjasama tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Kondisi ekonomi di negara-negara ASEAN berbeda-beda. Berikut kondisi ekonomi di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Potensi pertanian Indonesia cukup tinggi. Di antaranya adalah beras, teh, kopi, kelapa sawit, dan karet. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia juga tinggi loh. Nah, komoditasnya seperti ikan tuna, udang, dan tiram. Dari sektor pertambangan, potensi Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan tembaga. Indonesia termasuk negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Malaysia. Potensi pertanian Malaysia cukup tinggi dengan komoditasnya berupa beras, karet, teh, dan kelapa sawit. Potensi pertambangan Malaysia antara lain minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Malaysia merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Brunei Darussalam. Tidak seperti negara ASEAN lainnya, Brunei Darussalam bukanlah negara agraris. Hanya ada sedikit wilayah perkebunan di Brunei Darussalam dengan hasilnya berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Brunei Darussalam merupakan negara dengan hasil tambang minyak bumi dan gas alam yang melimpah. Brunei merupakan negara berkembang dengan potensi wisata budaya yang cukup tinggi, namun Brunei hanya memiliki sedikit daerah wisata alam. Singapura merupakan negara terkecil di ASEAN dan merupakan satu-satunya negara maju di kawasan ASEAN. Singapura bukanlah negara agraris serta tidak memiliki potensi tambang melimpah seperti negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Singapura memiliki pelabuhan yang ramai karena letak wilayahnya yang strategis. Majunya negara Singapura karena sektor perindustrian serta sektor jasanya. Wisata di Singapura adalah wisata kota. Kamboja sebagai negara agraris, potensi pertanian Kamboja meliputi karet, beras, kayu, hingga umbi-umbian. Potensi pertambangannya antara lain gas alam, minyak bumi, dan batu permata. Negara Kamboja merupakan negara berkembang yang potensi pariwisata alam dan budayanya cukup tinggi.
Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Sebagai negara agraris, potensi pertanian Laos meliputi beras, kapas, kopi, dan jeruk. Potensi pertambangannya antara lain timah dan biji besi. Laos merupakan negara berkembang dengan potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Myanmar adalah negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, kacang-kacangan, dan karet. Potensi pertambangannya antara lain emas, tembaga, timah, perak, dan batu permata. Myanmar merupakan negara berkembang dengan potensi wisata alam dan budaya yang cukup tinggi. Filipina merupakan negara agraris yang memiliki bentuk wilayah kepulauan. Potensi pertaniannya adalah padi, jagung, kopra, dan abaka atau serat Manila. Potensi pertambangan Filipina adalah biji besi, tembaga, emas, perak, dan keramik. Thailand merupakan negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, jagung, tebu, umbi-umbian, karet, dan cengkeh. Potensi pertambangan Thailand adalah minyak bumi, gas alam, timah, tembaga, biji besi, emas, dan timbal. Thailand merupakan negara berkembang yang terkenal dengan wisata pantainya. Selanjutnya, Vietnam merupakan negara agraris dengan potensi pertanian berupa beras, karet, kedelai, kopi, dan teh. Potensi pertambangannya antara lain minyak bumi dan batu bara. Vietnam merupakan negara berkembang dengan potensi wisata alam dan wisata budaya. Teluk Halong atau Halong Bay merupakan salah satu tempat wisatanya yang terkenal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kalian sudah menonton dan menyaksikan video tentang pembelajaran kondisi ekonomi di negara anggota ASEAN. Bahwa kalian sudah bisa melihat sendiri, dan setelahnya Pak Guru dari kalian mengamati video tadi akan membagikan tiap-tiap kelompok membagikan lembar kerja peserta didik atau disingkat LKPD. Ya, Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD ya. Ini dari lembar LKPD itu nanti yang pertama, dengarkan arahan dan petunjuk dari Pak Guru. Kalian akan memilih 2 negara dari 10 negara yang ada. Kalian pilih masing-masing 2. Silakan dicatat. Kalian pilih masing-masing 2. Satu kelompok memilih 2 negara. Dari negara itu kalian tentukan, kalian bandingkan potensi ekonominya. Jadi milih 2 negara,
kalian tentukan potensi ekonominya untuk mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan untuk bahasa Indonesianya, kalian akan mendengarkan bacaan dari kelompok 1, kelompok 2 menyimak dan mencatat hal-hal yang penting berkaitan dengan bacaan tentang potensi ekonomi di negara anggota ASEAN. Memilih 2 negara yang akan ditentukan ide pokoknya. Terus nanti setelah kelompok 1 selesai, barulah kelompok 2 untuk membacakan yang dipilih dari kelompok 1. Paham sampai sini? Ya. Kalau sudah paham, silakan kalian praktekkan. Mulai dari kelompok 1 membacakan negara yang dipilih oleh kelompok 2. Kelompok 2 memilih negara mana? Malaysia dan Vietnam. Malaysia dan Vietnam. Silakan kelompok 1 untuk membacakan dan kelompok 2 untuk menyimak dan mencatat hal-hal yang penting. Jadinya yang mana? Pilihnya. Kamu berunding dulu, berunding dulu. Mana jadinya? Kamboja sama Malaysia. Jadinya Kamboja sama Malaysia. Malaysia. Kamboja dan Malaysia. Silakan didengarkan dan dicatat untuk hal-hal yang penting di buku kalian. Silakan Mbak. Dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Silakan. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong di daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sumber malam pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Ya, dilanjut. Sudah belum? Sudah. Kelompok. Dilanjut negara yang satunya. Negara mana? Malaysia. Diperhatikan kelompok 2 dicatat hal-hal yang penting untuk menentukan ide pokoknya. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Sudah? Sudah. Gantian dari kelompok 2 membacakan yang akan ditentukan ide pokoknya. 2 negara memilih dari kelompok 1. Mana? Berunding dulu dengan teman sebangkunya yang jadi teman kelompok. Berapa? Thailand, Thailand. Singapura. Thailand sama Singapura. Thailand sama Singapura. Silakan untuk dibaca. Kelompok 1 milih Thailand dengan Singapura. Silakan dibaca. Thailand sering disebut sebagai nyumbang padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Oke. Sudah? Ya. Dilanjut negara Singapura. Ya, Mas. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit beramai di Asia. Sudah? Sudah. Ya. Setelah kalian mencatat hal-hal yang penting jangan sampai hilang itu, kalian akan menentukan ide pokok dari bacaan yang sudah kalian dengarkan tadi. Jelas? Dan untuk mapel IPA, IPS kalian membandingkan 2 negara yang sudah kalian pilih tentang potensi perekonomian
perekonomiannya. Silakan untuk dikerjakan di LKPT yang sudah Pak Guru sediakan. Silakan untuk ditulis, dicatat kembali, berunding, berdiskusi dengan teman. Pertambangan adalah yang besar dan perindustrian adalah padi dan karet. Filipina Bisa ada, iya ada batasnya, jangan harus tanpa batas. Ya, bisa gampang untuk melihatnya. kehidupan ekonomi kehidupan minyak Rapi-rapi. dari wisata dan turisme Filipina yang sangat mendukung kehidupan ekonomi memiliki kehidupan ekonomi memiliki mata uang dolar negara Filipina mengekspor hasil pertanian untuk apa ya? negara seperti Pada baca nanas, bacaan padi, bacaan apa ini? Kelapa, bacaan dan gula. Kamboja ya Kamboja Kayaknya kan baca baik. Iya, itu biasa.
pokoknya adalah Thailand Ekonomi disebut utama sebagai lumbung padi penduduk apa Malaysia Asia Tenggara wis di bidang apa wis pertanian di bidang wis pertanian ada negara pertambangan Singapura dan ide pokoknya adalah Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan untuk kita supaya nanti kita menampilkan apa tugas yang sudah kalian kerjakan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 yang maju lebih dulu. 1, ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menampilkan dan menyampaikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok beserta temannya. Silakan Mbak. Nah nanti kelompok 2 siap. Bentar dulu. Kelompok 2 untuk supaya memperhatikan nanti supaya diminta komentarnya. Sudah? Sudah, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tugas tentang menentukan potensi ekonomi pada negara ASEAN. Iya. 1. Kamboja. Kehidupan ekonomi negara Kamboja ada pada pertanian. Hasil pertaniannya yang besar adalah padi dan karet. Mata uang Kamboja adalah riel. Pada negara Filipina, kehidupan ekonomi negara Filipina mengekspor hasil pertanian ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Mata uang Filipina adalah peso. Ya. Terus untuk menentukan ide pokoknya dari bacaan menentukan ide pokok pada bacaan yang kami dengar dengan nama negara Thailand dan Singapura. iya. Pada negara Thailand, ide pokoknya adalah Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Iya. Pada negara Singapura, ide pokoknya adalah Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Ya. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana komentar dari kelompok 2 tentang penampilan kelompok 1? Sudah bagus, penyampaiannya sudah jelas. Penyampaiannya rada kecepatan, Pak. Oh, penyampaiannya agak kecepatan sehingga diamati agak tergesa-gesa ya. Ya. Nanti Mbak Salsa ya untuk penampilan berikutnya supaya bisa sedikit melambatkan karena Mas Munir kayaknya ketinggalan. Mas Munir harus ngejar dengan kereta api. Kalau sekiranya Mbak Salsa pakai sepeda motor. Tapi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Salsa itu benar. Memilih 2 negara untuk diperbandingkan tentang perekonomiannya. Negara mana saja, Mbak? Kamboja dan Filipina. Iya, telah disampaikan tadi pas di saat kelompok itu memang betul sekali, Mbak.
apa yang telah disampaikan di negara Kamboja dan Filipina. Dan juga dalam menentukan ide pokok dalam bacaan yang didengar, yang dibacakan oleh kelompok 2 itu juga sudah tepat. Untuk itu kita berikan tepuk tangan dan dipersilakan Mbak. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempersiapkan diri mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas tentang 1. Menentukan potensi ekonomi pada negara ASEAN dengan 1. Negara Malaysia dan 2. Negara Vietnam. Negara Malaysia, kehidupan ekonominya di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, memiliki mata uang ringgit. Negara Vietnam, kehidupan ekonominya ada pada pariwisata dan turisme yang sangat mendukung, memiliki mata uang dong. Menentukan ide pokok pada bacaan yang kami dengar dengan nama negara Kamboja dan Malaysia. Pada bacaan negara Kamboja, ide pokoknya yaitu di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Pada negara Malaysia, ide pokoknya adalah kegiatan ekonomi yang utama penduduk Malaysia di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Terima kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 2 dan komentarnya dari kelompok 1 tentang penampilan dari kelompok 2. Silakan. Penampilannya juga bagus. Iya. Tepat. Iya. Kecepatan. Oh, kecepatan. Berarti sama seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Tapi memang betul apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 itu memang sudah tepat dalam menentukan potensi ekonomi di negara mana sih, Bas? Potensi ekonominya di negara mana? Malaysia sama Vietnam. Iya, Malaysia dengan Vietnam itu pun sudah tepat. Dan juga dalam mendengarkan bacaan dan menentukan ide pokoknya juga sudah sangat tepat. Sebelum duduk kita beri tepuk tangan dan kembali ke tempat duduk. Silakan. Ya. Pak Guru akan menyampaikan hasil daripada nilai yang kalian peroleh dalam menyelesaikan tugas kelompok. Di kelompok 1 kalian mendapat nilai 100. Sudah tepat dalam penyampaiannya, juga dalam menentukan ide pokok dan juga tentang potensi ekonomi yang ada di negara anggota ASEAN. Dan untuk kelompok 2 juga mendapat nilai 100. Ya, kalian juga sudah tepat dalam menentukannya. Cuman tadi agak sedikit dalam penyampaiannya terlalu cepat, itu bisa dibetulkan di pertemuan yang akan datang. Tapi yang dinilai di sini penentuannya, kerjasamanya di kelompok itu juga sangat bagus. Pak Guru harapkan kedepannya kalian jauh lebih baik lagi dibanding dengan saat ini. Dalam berdiskusi dengan teman, ketika memberikan masukan kepada teman juga harus lebih baik lagi. Ya, tapi hari ini kalian sangat luar biasa. Kalian sudah bisa menentukan ide pokok melalui bacaan yang kalian dengar, dan juga kalian bisa menentukan potensi perekonomian yang ada di negara ASEAN. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan kalian, nanti ditata dulu, ditaruh di sebelah meja, nanti akan Pak Guru ambil. Pak Guru akan memberikan kepada kalian tentang tugas mandiri, yang mana tugas mandiri ini kalian kerjakan di sini dan akan langsung kita koreksi. Jelas? Jelas. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Ini aja lembar ininya. Ya. Sama ini. Ya, nah ini untuk nilai saya. Ya. Silakan tutup bukunya. Pak Guru akan membagikan soal mandiri yang akan kalian kerjakan untuk menguji
kemampuan kalian dalam memahami materi pada hari ini. Silakan kalian rubah. Silakan dikerjakan. Nih, dikerjakan lagi. Dikerjakan. Dilihat soalnya dan dijawab. Ya. Tulis nama, jangan lupa sama nomor absen. Silakan dikerjakan. Masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf disebut A. Kalimat utama, B. Ide pokok pada tulisan, C. Kalimat penjelas, D. Kesimpulan. Indonesia yaitu padi, gandum, dan jagung. Ibu kota dan berbagai Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan. Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah perhatikan paragraf berikut ini. Kelelawar merupakan namanya yang bisa terbang. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar
syarat dalam menuliskan kesimpulan. Isi dalam paragraf. Sudah? Belum. Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah Sudah ya? ya, Sudah ya? ya, Ya, kita cocokkan. Nomor 1 dibaca oleh Mbak Anggun. perhatikan. Oh, bentar dulu. Ditukar dulu. Nomor jawabnya ditukar. Oh, ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Bukan tempatnya, tapi samping-sampingnya dan pisah-pisah. Ya, nomor 1 Mbak Anggun silakan baca. Perhatikan teks berikut ini. Roti gandum merupakan salah satu makanan yang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Roti gandum memiliki lebih banyak kandungan vitamin B dan berbagai mineral. Selain itu, roti gandum mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan. Ide pokok paragraf di atas adalah D. Roti gandum memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, betul sekali. Jawabannya D. Roti gandum memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Nomor 2 Mbak Mualasifah. Masalah utama yang dibahas adalah dalam suatu paragraf disebut ide pokok. Ide pokok. Nomor 3 Mas. Perhatikan teks berikut ini. Salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan yang banyak dijadikan bahan pangan yang di Indonesia yaitu padi, gandum, dan jagung. Ide pokok dari paragraf di atas adalah tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Ya, tumbuhan adalah sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan. Nomor 4 Mbak ini Salsa. Tujuan dibuatnya kesimpulan dari suatu bacaan adalah untuk mengetahui secara cepat tentang hasil akhir dari suatu laporan atau bacaan. Ya, betul sekali. Nomor 5 Mbak Anggun. Perhatikan paragraf berikut ini. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Kelelawar mengandalkan kemampuan ekolokasinya untuk terbang dan mencari mangsa. Tentukan ide pokok paragraf di atas. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Iya, betul sekali. Nomor 6 Mas Munir. Sebutkan 3 kriteria atau syarat dalam menuliskan simpulan. 1. Simpulan berupa hasil analisis dari teks yang didengar atau bacaan. 2. Simpulan menggambarkan isi dalam paragraf. 3. Simpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf.
Ya, betul. Lanjut. Nomor 8. Oh, nomor 7. Silakan Mbak Muala Siva. Perhatikan pertanyaan berikut. Satu, tidak mempunyai batas laut dan garis pantai. Dua, sumber peringatan terpusat di Sungai Mekong. Tiga, merupakan negara kepulauan. Empat, sebagai besar wilayahnya merupakan dataran tinggi. Empat, terdapat semenanjung Malayang. Berdasarkan tabel di atas yang merupakan kondisi geografis negara Laos adalah B. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nomor 8, bangun. Ayah Beni akan berkunjung ke luar negeri. Sebelum berangkat, Ayah Beni menukarkan sejumlah uang rupiah dengan mata uang ringgit. Berdasarkan jenis mata uangnya, negara yang akan dikunjungi oleh Ayah Beni adalah Ya. Malaysia. Malaysia. Nomor 9, Mbak. Perhatikan pernyataan berikut. A. Memiliki sumber daya alam yang terbatas. B. Merupakan negara yang wilayahnya terlalu kecil di ASEAN. C. Mengandalkan usaha ekonomi di bidang industri. Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan yang dimaksud adalah Singapura. Singapura. Nomor 10, Mas. Mengapa kegiatan pertanian dan perkebunan menjadi kegiatan ekonomi utama pada sebagian besar negara ASEAN? Hubungkanlah dengan kondisi geografis negara tersebut. Karena sebagian besar wilayah negara-negara ASEAN berupa dataran yang subur serta dilewati sungai-sungai yang mendukung irigasi untuk pertanian. Iya, betul sekali. Itu salah satu jawaban terkait dengan soal nomor 10. Selanjutnya ditulis betulnya berapa dan dikembalikan kepada yang mempunyai lembar jawab itu. D sama dengan dikembalikan. Sudah? Silakan kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke sini untuk tak umumkan nilainya. Silakan duduk. Dengarkan. Nabila salah 2, nilainya 80. Safira Anggun Aulia. Safira Anggun Aulia ya. Itu nilainya 100. Erina Salsabila. Ini betul semua, nilainya 100. Abdul Munir. Nilainya 90, salah satu. Hari ini yang tidak masuk berarti Mbak Nabila. Tadi Mbak Muala Siva saya 40, salah itu. Ada Nabila 2 ini antara Nabila Erina Salsabila sama ini Muala Siva. Jadi nanti tolong yang rumahnya dekat dengan Mbak Nabila supaya bisa memberikan lembar soal kepada Mbak Nabila agar bisa dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan ketika Mbak Nabila sudah berangkat. Ya, Mbak. Nanti soalnya diterima ya, Mas ya. Tolong nanti diberikan ya. Ya. Pada hari ini, pada pembelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian yang tentang kesimpulan. Kesimpulan awal saya Pak Guru bertanya, menurut kalian berarti bahwa kita mempelajari tentang pada hari ini tentang potensi ekonomi pada negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa sebenarnya anggota ASEAN itu? 10. Mana saja? Sebutkan. Malaysia. Oh, satu-satu. Malaysia. Bisa, Cong? Myanmar, Myanmar. Bisa, Cong? Singapura. Singapura. Cong? Filipina. Thailand. Thailand. Vietnam. Vietnam. Laos. Laos. Kamboja. Kamboja. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Filipina. Filipina. Indonesia. Indonesia. Ada berapa? 10. 10. Di antara di 10 negara ini terjalin yang namanya menjadi anggota ASEAN.
anggota ASEAN ini tadi, kenapa sampai tercipta organisasi ASEAN atau anggota ASEAN itu kenapa? Karena apa? Memajukan kerjasama di bidang ekonomi. Betul sekali Mas Munir. Betul sekali Mas Munir. Bertujuan untuk kerjasama di bidang ekonomi, baik dari negara Indonesia ke negara-negara yang lainnya, yaitu 9 negara lain. Salah satunya itu. Dan ASEAN itu terletak di antara apa? Dua benua. Benua apa? Benua Asia dan Salah satu macam. Ya. benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Terletak di samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Bahwa terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kak Guru menanyakan itu berkaitan tentang apa yang kita pelajari pada hari ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang kita pelajari bersama di hari ini. Nilai tadi sudah Pak Guru berikan, dan untuk yang nilainya belum mencapai nilai maksimal, semoga kedepannya nilainya menjadi maksimal, dan yang nilainya sudah maksimal untuk meningkatkan belajarnya supaya tetap nilainya maksimal. Ya. Selanjutnya marilah kita sebelum mengakhiri kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kalian berdiri. Sudah? Kita bernyanyi bersama. Lagu wajib nasional, satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semoga menambahkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Pak Guru mengucapkan terima kasih kalian sudah belajar bersama, berangkat. Meskipun pada hari ini ada yang tidak masuk satu, yaitu Mbak Nabila. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh karena tadi pagi Mas Munir ya. Hari ini berarti dipimpin untuk pulangnya Mbak Anggun. Silakan Mbak Anggun untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa, apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah untuk kita. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di jalan, jangan main
pulang dulu, makan dan istirahat. Gunakan waktu istirahat. Itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.